Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dari program studi akuntansi syariah dengan NIM 2304040047 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Jadi pada video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk bank syariah dan pemeriksaan syariah. Jadi, bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berdasarkan prinsipnya bahwa produk bank syariah dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, produk penyaluran dana bank syariah. Dalam menyalurkan dana pada nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi lagi menjadi 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli atau bai yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, serta tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijarah, di mana transaksi ijarah ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan, di mana harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang ketiga, ada transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Yang selanjutnya ada produk penghimpun dana. Jadi, penghimpun dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, ataupun deposito, di mana prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama, prinsip wadiah, yaitu prinsip wadiah yang diterapkan dalam wadiah yad damanah, yaitu diterapkan pada produk rekening giro. Karena wadiah yang diterapkan dalam bentuk giro perbankan ini juga disifati dengan yad damanah, maka implikasi hukumnya sama dengan gor, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awam ketika menerima titipan uang di zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya ada prinsip mudharabah, yaitu pengaplikasian prinsip mudharabah. Penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal, yaitu sebagai pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah, di mana hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna apabila ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab qabul. Di mana prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka atau deposito berjangka. Selanjutnya, jasa perbankan. Jadi, bank syariah itu dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbanian kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan, di mana jasa perbankan tersebut antara lain berupa yang pertama, ada sarf atau jual beli valuta asing, di mana pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf atau jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, di mana penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot yang sama, serta bank di mana pada kegiatan ini bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Yang kedua, melalui ijarah atau sewa. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box, dan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian. Disinilah bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.
Selanjutnya ada pemeriksaan bank syariah, yaitu proses pemeriksaan kesesuaian terutama pada kegiatan-kegiatan yang ada pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Di mana pemeriksaan ini termasuk kontrak perjanjian, produk, transaksi, memorandum, dan akta perjanjian asosiasi laporan keuangan, serta laporan lain khususnya laporan internal auditor dan bank sentral, surat inter, dan lain-lain. Di mana pada prinsipnya Dewan Pengawasan Syariah harus melengkapi dan membuka akses seluruh catatan, transaksi, atau informasi dari semua sumber termasuk nasihat profesional dan karyawan lembaga keuangan Islam. Selanjutnya ada kertas kerja pemeriksaan. Jadi, kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumentasi auditor atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, rencana pemeriksaan, surat-surat konfirmasi, representation letter, rincian-rincian pos neraca, serta laba rugi. Selanjutnya, ada standar produk perbankan syariah murabahah. Jadi, murabahah itu merupakan salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, murabahah berasal dari kata dasar rib yang berarti keuntungan, laba, tambahan atau margin. Di mana Wahbah Az-Zuhair memberikan definisi murabahah yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Secara umum, rukun dan syaratnya sah akad diatur dalam pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah yang meliputi subjek akad atau al-aqidain, objek akad atau mahallul akad, tujuan akad atau mauduhul akad, dan sikhatul akad yaitu kesepakatan atau ijab dan kabul. Jual beli murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Terdiri dari yang pertama, pihak yang berakad atau al-aqidain terdiri dari penjual meliputi bank, kemudian yang kedua ada pembeli atau nasabah, dan yang terakhir ada pemasok atau supplier. Yang kedua ada objek yang diakadkan atau mahallul akad, yaitu terdiri dari adanya wujud barang yang diperjualbelikan, adanya harga barang, dan yang ketiga ada tujuan akad atau mauduhul akad, dan yang terakhir ada akad atau sikhat al-akad, yaitu ada serah dan ada terima. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai produk perbankan syariah dan pemeriksaan syariah. Kurang dan lebihnya dari penjelasan saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.